Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Nadia Putri Gustarni dengan NPM 2415061043 dari kelas PSTIC dari kelompok 2C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian asinkronus counter up, di mana saya akan membuat rangkaian Proteus dari asinkronus counter up. Pertama, yang kita butuhkan adalah untuk logic state-nya sebagai inputan dari Proteusnya. Lalu ada logic probe sebagai outputnya. Kita pakai yang bit. Dan untuk pada counter ini kita menggunakan JK flip-flop dikarenakan JK flip-flop mempunyai salah satu fitur yang dinamakan toggle, yang dimana pada counter ini kita menggunakan toggle untuk memainkan hasil outputnya. Dan ini kita mencarinya dengan 4027 dual JK flip-flop. Nah, di sini kita tinggal membuat rangkaian dari Proteusnya. Oke. Dimana pertama kita menaruh inputannya, yaitu logic state. Untuk tempatnya sebenarnya bisa ditaruh di mana aja, cuman di sini saya taruh di ujung biar kelihatan semuanya. Dan di sini pada asinkronus kali ini saya menggunakan yang 6 bit. Karena menggunakan 6 bit berarti JK flip-flopnya juga menggunakan 6 JK flip-flop. Nah, di sini karena ada 6 bit, berarti kita masukin langsung 6 JK flip-flop. Nah, kita fokusin untuk alur yang di awal dulu, dimana inputan ini akan masuk ke clocknya. Sedangkan J dan K ini mendapat inputannya dari tegangan power atau VCC-nya. Di sini VCC kita mencarinya di terminal mode. Di sini ada power. Nah, diklik dan kita pasang di setiap ujung sini sebagai inputan untuk J dan K-nya. Sampai sini dulu aja. Nah, oke, kita lanjut masuk ke alur-alurnya, dimana di sini kita masukin arus ke J, inputan ke J, dan juga ke K. Nah, untuk outputnya sendiri, yaitu ada output Q1, di mana output Q1 ini dia akan langsung menjadi
sebuah output yang dimana itu akan langsung ke LED kalau misalnya di Tinkercad. Nah di sini kita menggunakan logic probe sebagai uh, outputnya. Kita pasang di sini dulu dan kita tarik. Dan untuk key actionnya sendiri itu akan menjadi inputan untuk di clock di flip flop yang kedua. Nah, oke, kita masuk sekarang ke flip flop yang kedua. Sama seperti yang tadi, inputan J dan K itu dari VCC-nya atau dari powernya. Nah, untuk key action itu menjadi inputan di clock flip flop yang ketiga. Sedangkan key 2 itu eh, langsung di logic probe atau menjadi output yang kedua di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke flip flop yang ketiga, dimana sama seperti sebelumnya bahwa inputan J dan K itu dari VCC, sedangkan key action yang ketiga itu outputnya akan menjadi inputan di clock flip flop yang keempat, dan output dari key 3 ini akan langsung ke logic probe di sini. Nah, sekarang kita masuk ke JK flip flop yang kelima. Maaf, yang keempat. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, ini sebenarnya kita lakukan hal tersebut berulang kali, yaitu dengan memasukkan inputan dari VCC ke J dan K, lalu key action 4 atau output dari kebalikan key yang keempat itu menjadi inputan di clock yang kelima, sedangkan untuk output key-nya yang keempat itu langsung ke logic probe-nya. Nah, sekarang kita sambungkan yang ke flip flop JK yang kelima. Namun karena dia belum ada tegangannya, jadi kita berikan dia VCC dulu di atas ini. Dan di atas ini untuk yang terakhir. Nah, sama seperti sebelumnya, kita lakukan berulang kali bahwa inputan J dan K itu berasal dari VCC-nya. Key action yang kelima itu menjadi inputan di clock selanjutnya, yaitu clock yang terakhir atau JK flip flop yang ke-6. Sedangkan
yang kelima langsung di output di Logic Pro. Nah, untuk flip-flop yang terakhir, kita ulang seperti tadi, inputan J dan K berasal dari VCC. Untuk key action, dia karena outputnya itu akan langsung ke clock, sedangkan kita hanya menggunakan 6 bit dan ini adalah flip-flop yang terakhir, jadi key action nggak kita kemana-manain atau nggak ada alur selanjutnya, namun untuk key yang ke-6 atau output dari key yang ke-6 ini akan tetap ke logic probe-nya. Nah, untuk rangkaian dari asynchronous counter up kurang lebihnya seperti ini. Kita coba untuk di run dulu dengan mengeklik logo yang paling kiri bawah. Nah, kalau begini berarti rangkaian Proteusnya sudah aktif dan udah bisa kita cek. Nah, dari rangkaian asynchronous counter up sendiri itu dia memasukkan outputnya itu satu-satu dan mengeluarkannya pun satu-satu. Bisa dibilang sama seperti register di serial. Dia tidak mengeluarkan outputnya secara serentak. Jadi hasil dari asynchronous counter up ini kita mendapatkan 3 output dan isi komponennya ada satu inputan. Di sini kita pakai VCC juga dan ada 6 JK flip flop dan pada akhirnya kita bisa menemukan 6 output dari rangkaian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.